Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan atas hari baru yang diperkenankan untuk kita tapaki. Mari merenungkan bagian firman Tuhan yang pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 13 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini mengisahkan tentang sebuah pemahaman yang berkembang pada saat itu, bahwa jika orang-orang non-Yahudi ingin mengikuti Yesus, maka syarat awal yang harus dipatuhi adalah tentang sunat. Dengan pemahaman yang seperti ini, maka Rasul Paulus dan Barnabas hadir untuk memberikan pencerahan kepada jemaat bahwa semua orang tanpa terkecuali bebas mengikuti Yesus tanpa syarat. Demikian juga halnya dengan orang-orang non-Yahudi. Hal ini pun kembali dipertegas oleh Yakobus yang mengingatkan jemaat supaya tidak mempersulit bangsa-bangsa lain yang ingin datang dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bersama bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab untuk menampakkan karya keselamatan Tuhan melalui perilaku hidup dan tutur kata sehari-hari. Mengapa demikian? Karena jika perilaku hidup dan tutur kata kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka itu berarti kita menjadi jalan bagi orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya itu saja, kita pun diingatkan untuk menjadi jalan dan bukan batu sandungan bagi orang-orang lain untuk mengenal Tuhan. Selama Tuhan masih menganugerahkan hari-hari dalam kehidupan ini untuk kita tapaki, mari menjadi jalan dan bukan batu sandungan, sehingga banyak orang semakin terpanggil untuk mengenal dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi baru yang Tuhan perkenankan untuk kami tapaki. Bahkan sabda kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami menjadi jalan dan bukan batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami untuk semakin mengenal Tuhan dan segala karya keselamatan yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan ada dalam diri kami setiap pribadi, supaya melalui perilaku hidup dan tutur kata kami sehari-hari, kami dilayakkan menjadi jalan bagi banyak orang untuk semakin mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat berkarya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati rangkaian cinta dan berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Dan mari mengingat, jadilah jalan dan bukan batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.